Kamu memang tidak tahu diri, Kisanak. Sudah diberi kesempatan hidup oleh Gusti Prabu Malang Nuncak. Sehingga ketika saya menggunakan ajian Rengga Gunung, hampir saja membalik ke diri saya sendiri. Suliwa juga memiliki ilmu yang aneh, Guru. Dia bisa membuat dirinya menjadi banyak. Sungguh luar biasa. Anak semuda itu sudah sanggup menguasai ilmu yang memerlukan pemusatan pikiran yang sangat kuat, Gusti Prabu. Wirat, aku tidak mau kamu sampai tewas. Anak muda, kamu telah mendengar kebaikan. Jangan tunggu aku sampai berubah pikiran. Nah, ini mainan kalian. Seperti yang telah diceritakan di episode sebelumnya, bahwa Sudawirat yang katanya adalah pendekar Mahasakti serta memiliki banyak ilmu pamungkas, ternyata tidak ada apa-apanya di hadapan Prabu Angling Dharma. Semua ilmunya pun mentah di hadapan Sang Prabu. Ia pun babak belur dibuatnya, namun masih beruntung karena Raja Malwapati tersebut masih memberinya pengampunan dan membiarkannya pergi untuk kembali berguru kepada Durgandini dan para pendekar jompo lainnya yang telah menjadi guru Sudawirat. Tujuan Sang Prabu melepaskannya adalah agar pemuda itu mau melaporkan kekalahannya kepada gurunya. Sungguh luar biasa. Anak semuda itu sudah sanggup menguasai ilmu yang memerlukan pemusatan pikiran yang sangat kuat, Gusti Prabu. Iya, Durgandini telah menebarkan dendamnya dengan cara membabi buta. Bagi seorang penjahat, tidak pernah ada urusan apakah ilmu itu akan membuat kerusakan di muka bumi atau tidak. Mestinya kalian tidak perlu meleraiku. Ketika telah sampai di tengah hutan, Sudawirat pun marah besar kepada Lokahita dan pria mitra, sebab ia merasa tidak terima karena telah dihadang keduanya ketika akan kembali menyerang Prabu Angling Dharma. Dasar anak tidak tahu diri, sudah tahu bahwa dirinya tidak mampu berbuat apa-apa di hadapan Angling Dharma, namun masih saja nekat untuk menyerang membabi buta. Masih untung Sang Prabu tidak membunuhnya, padahal jika Sang Prabu mau, maka akan sangat mudah melakukannya. Hal itulah yang difikirkan oleh Lokahita, sehingga menghalanginya dan mengajaknya pergi dari Malwapati. Di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba datanglah Durgandini dan Kang Sadewa yang langsung menanyakan mengapa mereka masih berada di tempat itu dan tidak berada di Malwapati. Tapi kenapa kalian masih ada di sini? Raja itu menggunakan ajian Halimun, Guru. Sehingga ketika saya menggunakan ajian Rengga Gunung, hampir saja membalik ke diri saya sendiri. Ya, memang aku belum memberimu ilmu untuk menangkal ajian itu. Tapi memang ajian Halimun itu sulit untuk ditangkal. Kangsa. Durgandini sendiri pun mengakui kalau ajian Halimun sulit untuk dihadapi. Padahal Prabu Angling Dharma masih memiliki banyak ilmu yang lebih hebat lagi, seperti ajian Meliwis Putih yang mampu menangkis sehebat apapun serangan lawan. Kang Sadewa pun kemudian memberitahukan kalau ia mempunyai teman yang juga menguasai ilmu halimunan. Namanya adalah Resi Abicaraka. Ia seorang tukang sihir yang sangat hebat dan kejam. Pendekar tua itu pun menyarankan agar Sudawirat belajar ilmu halimun dengan Resi Abicaraka itu. Kini Durgandini pun merasa sedikit tenang karena telah mendapatkan guru baru yang cocok untuk Sudawirat. Ia pun sudah tidak sabar lagi melihat muridnya itu menggunakan ilmu Halimun Rengga Gunung untuk menghancurkan Angling Dharma dan kawan-kawannya. Aku sudah tidak sabar melihat Raja Malwapati itu menyembah-nyembah murid kita. Meminta ampun. Begitu juga dengan patihnya. Guru, Suliwa juga memiliki ilmu yang aneh, Guru. Aneh? Aneh apa lagi? Dia bisa membuat dirinya menjadi banyak, sehingga susah untuk mencari dia yang asli. Chandra Ditya Kembar. Sudawirat pun melaporkan bahwa Suliwah memiliki ilmu yang mampu merubah dirinya menjadi banyak.
Durgandini pun langsung paham kalau ilmu yang dimaksud muridnya itu adalah Aji Candraditya Kembar. Namun ia pun menjadi bingung dan tidak percaya kalau Suliwah menguasai ilmu raga kembar yang hanya dimiliki oleh Pangeran Suryapati tersebut. Apa mungkin dia memiliki ilmu kembar bayang itu? Kalau begitu, hampir seluruh ilmu suamiku Pangeran Suryapati berhasil dia serap. Padahal suamiku sudah lama mati. Ini baru benar-benar aneh. Ya, aneh. Guru, beri saya kesempatan sekali lagi untuk melawan Prabu Angling Darma. Ya, laki-laki Sudawirat kembali meminta untuk menghadapi Prabu Angling Darma. Namun kini Kang Sadewa sendiri yang mengingatkannya agar tidak tewas sebelum tujuan balas dendamnya tercapai. Durgandini pun menambahkan penjelasan Kang Sadewa bahwa muridnya itu harus menguasai ilmu paling sakti golongan hitam, yaitu ilmu langkah seribu alias kabur dari gelanggang ketika merasa sudah kalah dan tidak mungkin lagi untuk menang. Malam itu tampak Suliwah yang sedang bersama dengan Bongoh, tapi muda itu pun masih berpikir tentang teror-teror yang akan dilancarkan oleh Sudawirat selanjutnya. Karena keselamatan sang Prabu adalah incaran utama murid Durgandini tersebut. Benar saja, karena keesokan harinya Sudawirat Lokahita dan Pria Mitra kembali ke kota raja dan mengacau di sana guna memancing kemunculan Raja Malwapati. Tapi pendekar berhati iblis itu akan melakukan apa saja untuk kemenanganmu. Melihat sorot mata anak muda itu, aku yakin dia masih tetap ingin membunuh Gusti Prabu Angling Darma. Ampun, Gusti. Ada apa? Mereka mengacau di jalanan dekat pasar, Gusti. Saya ke sana dulu, Gusti. Hati-hati, dia memiliki ajian yang sangat mematikan. Baik, Gusti. Murid Durgandini itu memang sangat berbahaya. Ayo. Batik Madrim dan para senopati pun kemudian ikut turut serta menghadapi 3 pengacau kota raja tersebut. Di sana banyak sekali para warga yang sedang menonton pertarungan itu. Bongoh pun kebetulan juga sedang berada di tempat tersebut. Setelah melihat pertarungan tersebut, lelaki bongsor itu pun kemudian segera pergi, berlari untuk cepat-cepat memberitahukan Suliwah. Senopati Dharma Yuda yang di saat itu telah sampai pun kemudian segera melompat untuk menghadapi Sudawirat. Kamu memang tidak tahu diri, Kisanak. Sudah diberi kesempatan hidup oleh Gusti Prabu Malang Nuncak. Kamu pikir kami akan jerat atas kekalahan kami? Kali ini kamu akan menangis menghadapi keadaan yang sebenarnya. Pertarungan keduanya pun berjalan sengit. Sudawirat pun selalu berusaha untuk merangsek sang senopati dengan jurus-jurus berbahayanya, hingga sang senopati utama Malwapati itu terpukul mundur sampai masuk ke dalam balai kota raja. Setelah puluhan jurus berlalu, Senopati Dharmayuda pun mulai keteteran, dan akhirnya beberapa pukulan Sudawirat berhasil mendarat di tubuhnya hingga membuatnya terhuyung-huyung ke belakang. Sementara itu, di halaman Balairung Kota Raja, tampak Lokahita yang masih menghadapi sisa-sisa prajurit Malwapati yang mencoba untuk meringkusnya. Sedangkan di saat itu, Batik Madrim yang baru saja tiba pun segera memberikan bantuan kepada senopati utamanya. Aku akan mempersiapkan ajian rega gunung. Ya, ketika akan mematek ajian rengkah gunung, Sudawirat pun mendapatkan gangguan dari para prajurit yang memang sedang waspada berjaga-jaga. Hal itu jelas membuat konsentrasinya buyar karena ia harus menghadapi para prajurit itu terlebih dahulu.
Pria mitra yang melihat kesulitan Sudawirat pun segera membantu untuk mengalihkan perhatian prajurit-prajurit yang tiada habisnya itu. Sedangkan Sudawirat sendiri kembali mencoba mematek aji rengkah gunungnya. Namun entah kenapa ia masih kesulitan untuk konsentrasi karena kini giliran ia melihat Lokahita yang dikalahkan oleh Patih Batik Madrim. Kurang ajar! Bertahanlah, Bibi! Ya, ketika Sudawirat berhasil dan hendak menyerang Patih Batik Madrim dengan rengkah gunungnya, tiba-tiba muncullah Suliwah yang menggunakan ajian Desendria Ungu untuk menangkisnya, sehingga rengkah gunung murid Durgandini itu pun berbalik. Namun pemuda tersebut kemudian kembali mematek ajian kejinya itu, dan kini giliran Patih Batik Madrim yang bertindak. Kurang ajar! Setelah terkena ajian lebur sakti, tiba-tiba Sudawirat pun dibawa pergi oleh sosok bayangan yang ternyata adalah Durgandini sendiri. Setelah sampai di dalam hutan, tampak Kang Sadewa mencoba untuk mengobati luka dalam Sudawirat. Namun bocah itu tidak terlalu mempedulikannya karena seluruh tubuhnya merasakan gatal yang luar biasa akibat niang bambu Suliwah. Durgandini pun mengumpat kesal karena laki-laki Suliwah berhasil membendung ajian rengkah gunung. Kini kita kembali lagi ke Malwapati, di mana pada saat itu Suliwah sedang membantu mengobati Senopati Dharmayuda yang terluka akibat pukulan Sudawirat. Pertama-tama, saya pernah mencobanya dengan semut rangrang. Lalu dengan miang bambu tali atau serbuk rawi, Gusti Patih. Tapi itu tidak bisa digunakan secara terus-menerus. Dan itu bukan penangkal yang dilakukan secara berulang-ulang, Liwa. iya, mungkin dengan bunyi-bunyian atau dengan ilmu Candra Ditya Kembar, Gusti Patih. Apa itu? Seperti ilmu Halimun yang Gusti Patih miliki. Oh, kamu memang cerdas, Liwa. Sementara itu, Durgandini yang sedang berpikir keras tentang bagaimana cara menghadapi Suliwah pun kemudian mendapatkan ide bahwa ia harus membawa muridnya itu kepada Abicaraka, teman Kang Sadewa yang katanya menguasai ilmu halimunan. Kebetulan Resi Abicaraka itu juga memiliki dendam yang sama kepada Prabu Angling Dharma. Dengan demikian, ia yakin bahwa Sudawirat akan mampu mengalahkan Suliwah, Angling Dharma, ataupun Batik Madrim. Kini kita menuju pada kediaman Wiku Upadita, di mana pada saat itu sedang kedatangan tamu, yaitu Empu Kro dan Nala, yang kemudian menceritakan tentang kekejian Sudawirat. Ia pun kemudian mengajak sang Wiku untuk bergabung menghancurkan pemuda keji tersebut. Anak itu memiliki watak berkasaan, sementara kesaktiannya luar biasa. Mendengar ceritamu dan sikap Kang Sadewa yang diam saja waktu kamu ceritakan kejadian di Jagat Saksana, jangan-jangan anak itu murid dia, murid Durgandini, Kilegawa dan Gendrayana, yang selama ini mereka memang pendekar aliran hitam yang dikenal ingin menguasai jagat kanuragan di bumi Jawa. Bisa jadi begitu. Ini akan semakin ruwet, Kakang. Ya, ternyata analisa Wiku Upadita sangat luar biasa, sebab kesimpulan yang diambilnya sangat tepat, tidak seperti tamunya yang kurang peka terhadap Kang Sadewa yang sebelumnya telah dikunjunginya. Di rumahnya tersebut, sang Wiku ternyata tidak sendirian, namun ia ditemani oleh kedua cucunya, yaitu Candrika Dewi dan juga Ken Amaranila. Kedua wanita tersebut pun kemudian mengajak tamunya untuk makan bersama. Paman tadi cerita pemuda sakti itu bersama seorang gadis. Berapa kira-kira usianya? Sebaya kalian, tapi ilmu kanuraganya sangat tinggi.
Kenapa? Kami ingin menjajal ilmu yang didapat dari Eyang Wiku. Sebab selama ini ilmu kanuragan yang saya dapat dari Eyang belum pernah sekalipun kami gunakan. Betul, Paman.